Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di modul masih tentang Facebook Ads. Oke, kita akan bahas apa di modul kali ini? Ya, Anda akan belajar tentang iklan WC. WC itu apa, Om? Nah, ini WC itu adalah website conversion. Ya, jadi ini adalah salah satu objektif ya, salah satu tipe iklan di Facebook yang Facebook sediakan adalah website conversion. Sebenarnya ini baru-baru sih, belum ya nggak terlalu baru ya, lumayan lah. Ini tipe objektif iklan yang lumayan disebut baru tapi nggak terlalu baru, dan ini juga eh, lumayan mendongkrak konversi ya. Nah, sorry, oh ini bekas yang tadi. Bukan, ini tidak mengaruh ke sales, ini sangat berpengaruh ke sales ya. Saya katakan lagi sekali lagi, ini sangat berpengaruh ke sales. Oke, jadi tipe iklan yang ini sangat berpengaruh ke sales, dan ini menekankan bahwa Facebook ini menekankan dengan iklan website conversion adalah Facebook menekankan orang iklannya mengoptimalkan supaya banyak konversinya. Konversi sesuai yang kita inginkan. Apakah dia klik beli ya, apakah dia sign up, daftar emailnya. Pokoknya ini website conversion ini adalah Facebook menekankan ya, mengoptimalkan iklan kita supaya banyak yang beli, supaya langsung klik tombol beli ya. Kalau yang tadi kan Facebook hanya menekankan, kalau PPE menekankan supaya banyak dilihat, supaya banyak di like, share, komen postingan kita. Kalau mau terjadi sales ya copywriting dalam postingannya harus bagus supaya terjadi sales. Nah, kalau di CTW ya Facebook hanya optimalkan supaya iklan kita di nyampe ke orang-orang yang mau mengklik website kita supaya terjadi sales, berarti website kita copywritingnya harus bagus. Nah, kalau like page website kita, berarti kalau di CTW website kita copywritingnya harus bagus, fotonya harus bagus, penawarannya dan lain-lainnya harus bagus. Nah, kalau iklan fans page itu hanya menekankan supaya banyak likernya dan sangat tidak berpengaruh ke sales. Nah, kalau iklan WC ini, website conversion, Facebook mengoptimalkan supaya iklan kita selain dikunjungi websitenya, selain diklik websitenya, itu juga bertanggung jawab Facebook supaya banyak yang konversi ya, sampai dia beli atau sign up ya. Oke, nah ini iklan WC, website conversion. Jadi tugasnya hanya itu. Dan konon katanya Facebook akan mengirimkan iklan kita ke orang-orang yang disinyalir dia pernah melakukan klik 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 di halaman-halaman lain ya, yang sesuai dengan, misalnya kita minta audiens uh, dengan usia sekian sekian sekian, atau kita audiens retargeting ya, audiens yang sudah matang, retargeting orang-orang yang sudah pernah mengunjungi website kita, dan itu Facebook menggiring ke mereka ya, yang dipilih sama mereka orang-orang yang kira-kira sering mengklik ya, sering belanja, sering mengklik melalui Facebook, itu dipilih sama Facebook, dan ini sehingga konversinya lebih tinggi ya, disinyalir seperti itu. Cuma saya nggak tahu ya jelasnya seperti apa, hanya Facebook dan Allah yang tahu. Oke, uh, kita langsung praktek aja. Tapi sebelumnya Anda harus paham bahwa untuk tahap website conversion ini, kalau Anda masih menggunakan audience core ya, melalui audience yang Anda buat di audience insight, itu audiensnya masih terlalu uh, belum matang ya. Jadi kalau langsung menggunakan iklan ini mungkin akan sedikit lebih mahal dan konversinya kecil ya, walaupun ada tapi kecil. Nah, supaya konversinya banyak ya, untuk iklan yang ini Anda lebih baik menggunakan retargeting ya, alias menggunakan audiens yang sudah terekam oleh pixel atau lookalike ya, untuk iklan yang seperti ini. Tapi kalau masih core audience ya, audiens yang Anda buat melalui audience insight menggunakan tipe iklan yang ini, itu konversinya jauh lebih kecil biasanya dan lebih mahal biayanya. Oke. Ini salah lagi. Ini sangat berpengaruh ke sales. Oke, kita langsung praktek aja. Untuk membuat, setelah saya klik. Untuk membuat iklan WC alias website conversion, Anda silakan masuk ke, seperti biasa, create ads ya, ini create ads. Kemudian Anda akan pilih di sini objektif iklannya adalah website conversion. Jadi kalau ada para master bilang WC itu artinya website conversion ya. Ini Anda klik ke website conversion. Ini ya, nih increase conversion on your website ya, ini WC ya, conversion website. Oke, ini klik, ini akan muncul WC di situ saja ya, website conversion kan, WC. Oke,
Nah, ini akan menekankan ini get people to take valuable action on your website ya, such as signing up for a demo or making a purchase. Nah, artinya ini Facebook menekankan ya, membawa orang-orang ya supaya dia action di website kita, apakah dia sign up ya atau dia membeli produk kita. Ini campaign name-nya kita namain website conversion produk elang. Misalnya saya jualan juga produk elang itu untuk laki-laki, kacamata laki-laki. Kita klik continue. Nah, ini bedanya di atas. Ini valuable-nya apa? Apa yang akan kita minta sama Facebook conversion event-nya. Jadi kalau Anda sudah punya ini harus sudah punya pixel dulu ya, harus nempelin pixel dulu di website Anda. Nah, kalau belum mungkin ini akan susah, nggak akan nempel. Ini kalau sudah membuat pixel di di business, ini akan muncul seperti ini. Ini akan ada karena di business sudah nempel pixelnya, view content, add to cart ya, initiate checkout, lead. Nah, itu sudah nempel. Nah, kalau belum mungkin Anda harus buat dulu pixelnya ya, nempelin pixel di website Anda ya, di toko online yang Anda buat di business. Nah, apa yang Anda inginkan konversinya? Apakah hanya melihat konten Anda ya, view konten, dia membaca satu konten, atau sampai ke add to cart ya, sampai dia beli, atau check out ya, ini beli. Kalau add to cart dia mungkin masih sampai ke keranjang tapi belum beli. Nah, ini check out ya, sampai dia check out. Mau yang mana Anda? Pilih. Atau lead doang. Misalnya Anda mau ke check out. Nah, jadi nanti Facebook akan laporannya beda. Ada conversion terjadi beberapa konversi, misalnya ada 10 konversi. Nah, berarti ada 10 orang yang sampai ke check out ya, sampai dia beli. Ya. Nah, paham ya? Nah, selain initiate checkout, Anda juga bisa menggunakan mungkin add to cart ya. Nah, oke. Kita boleh pakai initiate checkout. Nah, paham sampai sini ya? Anda silahkan pilih. Jadi conversionnya mau yang mana? Ya, Anda mau membuat konversi yang mana? Nah, initiate checkout. Oke, kalau initiate checkout ya berarti iklan Facebook Anda ya, konversi ini Facebook akan mengoptimalkan menggiring orang-orang supaya dia checkout. Itu aja. Dan akan menilai, akan menghitung orang-orang yang checkout. Jadi kalau ada yang checkout 1 dihitung 1, checkout 2, 3, 4, laporannya akan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana supaya orang sampai checkout? Ya tetap lagi kita harus menggunakan visual yang bagus, copywritingnya bagus, penawarannya bagus, harga yang pas, dan CTA-nya yang jelas. Itu tetap utama ya, keberhasilannya ke Facebook harus Anda kuasai ya, visualnya, copywritingnya, penawarannya ya. Visualnya, targetingnya, copywritingnya, penawarannya yang fokus. Jadi tetap itu harus Anda miliki ya. Kalau enggak ya susah juga, orang nggak akan check out ya, nggak akan mau beli. Nah, ini custom audience-nya, saran saya untuk jenis WC ini ya menggunakan custom audience ya, karena sudah lebih matang ya, orang sudah lebih paham, sudah lebih aware dengan Anda. Kalau pakai yang ini mungkin ini masih agak mentah ya. Jadi saya pakai menggunakan custom audience di jenis WC ini. Jadi, custom audience-nya bisa pakai retargeting yang sudah mengunjungi website kita. Ini yang tertempel pixel, atau lookalike ya, saran saya hanya dua itu ya. Misalnya kita retargeting. Dan lebih bagus lagi misalnya kita sudah membuat iklan bertahap. Misalnya iklan pertama kita mengiklankan postingan artikel supaya banyak yang baca artikel. Habis itu kita mengiklankan lagi apa. Nah, nanti baru kita mengiklankan produk ini dengan jenis WC. Itu lebih spesifik orang-orang yang pernah. Jadi ini kan masih luas ya, orang-orang yang mengunjungi Hot Glass. Mungkin nanti kita bisa membuat audiens yang lebih spesifik ya, pernah mengunjungi satu artikel. Misalnya artikel ini seperti nanti kita dibahas di pembahasan bagaimana membuat iklan kita berhasil. Itu saya buat bahasanya. Kita akan membuat lapisan iklan ya. Jadi iklannya nggak langsung iklan sales, tapi kita buat lapisan iklan supaya terjadi penjualan. Nanti kita bahas di situ aja ya. Nah, jadi intinya kalau di sini lebih menggunakan custom audience, saran saya terutama menggunakan audience yang terekam di pixel atau lookalike. Ya, kita akan menggunakan lookalike misalnya. Ya, terus kemudian di sini dipersempit lagi usianya, usia 20 sampai 35. Oke, ini selanjutnya Anda akan memilih placementnya di mana. Ini masih semua Anda boleh coret ya, Anda cuma pilih 2 atau 3 aja. Misalnya di sini ya. Nah, ini kita akan milih 3. Kemudian ini budgetnya juga berapa nih sehari? Saran saya agak lebih mahal, tapi ini sudah matang ya. Misalnya 50.000 per hari, atau Anda coba dulu 25.000 per hari, kita lihat berapa bagus apa enggak.
Tapi sih 25.000 agak kecil untuk WC. Misalnya 50.000 deh, 50.000 per hari. Kita lihat selama 3 hari, kalau konversinya bagus, naikkan lagi budgetnya. Kalau enggak, berhentiin iklannya. Oke. Nah ini Facebook akan mengoptimalkan iklan kita supaya conversion, terjadi conversion atau impression. Yang penting banyak melihat iklan kita. Nah itu akan dioptimalkan. Atau link click to your website. Ya, dia akan mengoptimalkan iklan kita supaya banyak yang mengklik websitenya, tapi tidak ke conversion. Nah, kalau daily unique reach ya, ini seperti biasa, hariannya berbeda-beda, unik orangnya. Nah, saran saya pakai yang conversion. Jadi Facebook akan mengirimkan iklan kita ke orang-orang yang tepat sehingga terjadi conversion. Oke. Ini biarkan otomatis saja. Ini juga biarkan. Nah, ini Anda adsetnya ganti misalnya supaya ini Anda bisa gunakan split test ya, nanti beberapa adset ya. Misalnya adset audience look like. Nanti Anda bikin lagi satu lagi audience retarget audience pixel gitu ya. Habis itu ini pakai initiate checkout. Habis itu Anda klik continue. Nah, ini Anda bisa pakai, ini sama kayak CTW, nggak jauh ya, cuman bedanya ini adalah menekankan ke conversion. Anda bisa pakai single image atau multiple image. Ini ke sininya sama aja. Call to action-nya Anda rubah, boleh, ini sama aja ya, nggak jauh beda. Nah, ini pixel tracking-nya sudah jelas, ini track all conversion. Ini udah pakai pixel tracking ya. Oke, nanti ke bawahnya sama aja sama kayak CTW. Anda tinggal isi-isi aja. Ini ada call to action-nya apa, learn more atau shop now. Ya, saya pakai learn more atau shop now, antara dua itu. Kecuali kalau Anda ingin mendapatkan email ya mungkin sign up ya. Atau book now ya boleh, atau download nih kalau Anda ebook ya tinggal download di sini. Nah, ini sama aja kayak CTW, cuma bedanya ini adalah jenis iklan conversion. Habis itu silahkan klik place order. Oke, nanti akan di-review apakah dia di-approve atau disapprove ya. Oke, sekian dulu di iklan yang kali ini. Jadi sekali lagi bahwa iklan ini akan ditekankan oleh Facebook supaya terjadi conversion. Ya, memang sedikit lebih mahal. Bahkan saya bilang ini mungkin lebih mahal dari iklan-iklan yang lain. Karena conversionnya dia akan sedikit lebih mahal. Facebook akan mengirimkan iklan kita ke orang-orang yang tepat ya. Jadi ini akan sedikit lebih mahal. Jadi jangan berpikir bahwa iklan Rp1 sudah hilangkan mindset seperti itu ya. Anda mulai berpikir bagaimana iklan Anda berhasil dan mendatangkan profit ya. Jangan berpikir lagi iklan Rp1. Mindsetnya dirubah dulu. Oke. Seperti itu. Dan saran saya satu lagi bahwa untuk sampai ke iklan ini audiensnya harus sudah matang ya. Saran saya menggunakan audience retargeting ya yang terekam oleh pixel atau lookalike ya, similar ya, audiens similar maksudnya, audiens yang kemiripan ya, bukan audiens yang masih mentah ya. Ini harus berikan bertahap. Untuk nyampe ke sini harus pakai iklan bertahap. Nanti kita akan bahas melalui iklan melalui cara bagaimana supaya iklan Anda berhasil. Terima kasih, silakan praktek sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.